Vâng, hôm nay là ngày tập luyện khai xuân của các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Doha, Qatar thì đội tuyển bơi Việt Nam vẫn đang miệt mài trong những ngày tranh tài tại giải bơi vô địch thế giới. Trong ngày hôm nay thì hai vận động viên của chúng ta là Thanh Bảo và Hưng Nguyên đã bước vào thi đấu ở những nội dung của mình. Chỉ có điều Pelatih timnas Vietnam Philippe Troser diyakini bakal dipecat jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beban berat di pundak Philippe Troser jelang melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Dua pertandingan bakal dijalani Vietnam melawan timnas Indonesia tepat pada 21 dan 26 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Maidin, Vietnam. Vietnam sedikit membawa luka dari Piala Asia 2023, di mana saat itu mereka menelan kekalahan dari timnas Indonesia dengan skor tipis 0-1. Meski kalah tipis, hasil itu memastikan langkah Vietnam di Piala Asia 2023 berakhir bahkan sebelum melakoni pertandingan ketiga fase grup. Tentu saja sedikit luka dari timnas Indonesia itu menjadi aib yang luar biasa saat skuad The Golden Star Warrior pulang ke negara asalnya. Kritik dan komentar negatif menyerbu mereka, terutama pada sosok Philippe Troser selaku pelatih kepala timnas Vietnam. Tak sedikit suara-suara yang meminta agar Troser dipecat dari posisinya. Namun Federasi Sepak Bola Vietnam atau PFF tetap menghormati kontrak sang pelatih. Namun bukan tanpa syarat, posisi Troser dijamin aman jika mampu memenangi dua pertandingan melawan timnas Indonesia pada Maret 2024 mendatang. Jika tidak, publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya meyakini sepenuhnya Troser akan kehilangan pekerjaan sebagai pelatih timnas Vietnam. Karena itu, duel melawan timnas Indonesia besutan Sintayong dilabeli sebagai laga hidup dan mati Troser sebagai pelatih Vietnam. Inkonsisten dalam bermain hingga cedera para pemain membuat Vietnam bisa saja terpongkeng ketika melawan timnas Indonesia nanti. Tak hanya itu saja, masuknya Ragnar Oratmangun, Tom Hei, dan JIJ diyakini oleh media Vietnam akan membuat lini tengah timnas Indonesia menjadi lebih solid. Seperti yang kita tahu, saat ini PSSI tengah berusaha keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Hei. Jika rencana PSSI berjalan mulus, timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi tim Vietnam. Kehadiran bintang Eropa seperti Ragnar, Tom, dan juga JIJ berpotensi membuat Vietnam kewalahan saat duel terjadi nanti, ujar media Vietnam The Tau 247. Apalagi timnas Indonesia akan tampil di hadapan puluhan ribu supporter, tentu membuat timnas Indonesia berhasrat memberi kemenangan meyakinkan atas Vietnam. Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Katon, salah satu supporter nyentrik timnas Indonesia. Katon kerap menjadi sorotan karena sering kali tampil beda di laga-laga timnas Indonesia. Tak jarang tubuh hingga wajah dilukis gambar-gambar unik saat hendak menyaksikan aksi Garuda di tribun stadion. Karena keunikannya itu, Katon pernah mendapatkan kesempatan untuk foto bersama Infantino hingga pelatih timnas Indonesia Sintayong. Gianni Infantino pun ikut menyampaikan bela sungkawa terhadap kepergian Katon. Saya sangat sedih mengetahui meninggalnya Katon, sosok penggemar berat permainan indah kita yang saya pernah jumpa di Indonesia saat Piala Dunia U17 tahun lalu. Dia, Katon, selalu tersenyum dan sangat antusias dengan sepak bola, ujar Gianni Infantino. Gianni Infantino pun memberikan ucapan bela sungkawa kepada segenap keluarga dan kerabat yang ditinggalkan Katon. Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, sahabat, dan semua orang di sepak bola Indonesia. Beristirahat dalam damai, jelas Gianni Infantino. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Tom Hei menunjukkan kualitasnya sebelum bela timnas Indonesia. Pemain keturunan ini menyumbang 1 gol dan 1 assist di SC Heerenveen. SC Heerenveen bertandang ke markas FC Volendam dalam lanjutan Eredivisie atau Liga Belanda. Tom Hei tampil sebagai starter. Gelandang berusia 29 tahun itu menunjukkan penampilan berkelasnya. Nyatanya ia mencatatkan assist di balik gol Vale van Amersfoort. Bukan hanya itu saja, pemain yang sedang diproses untuk naturalisasi juga membukukan 1 gol. Tom Hei sukses menjebol gawang lawan berkat aksi individu dari pinggir lapangan.
Tom Hei lantas melepaskan tendangan terarah ke pojok kanan gawang yang tidak mampu dibendung oleh kiper lawan. SC Heerenveen pun menang dengan skor telak 4-0. Dengan kualitas yang diperlihatkan ini, Tom Hei bakal menjadi tambahan amunisi yang bagus bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, naturalisasi Tom Hei masih akan dikebut oleh PSSI sebab prosesnya masih menunggu masa reses DPR. Pelatih timnas Indonesia U16 bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, yang memberikan daftar pemain diaspora. Nova Arianto kini ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Ia kemudian melakukan seleksi untuk mencari pemain. Sudah ada 3 gelombang seleksi yang digelar oleh Nova Arianto. Terbaru, pelatih kelahiran Semarang ini memanggil 34 nama. Menukil dari laman resmi PSSI, Nova Arianto mengungkapkan bahwa akan mengumumkan nama-nama pemain dari tiap-tiap gelombang, namun akan lebih dahulu mengumpulkan para pemain pilihannya dari gelombang pertama hingga ketiga, dengan terlebih dahulu mengkalkulasikan semuanya. Selain itu, dalam melatih dia punya gayanya sendiri, seperti saat pemain seleksi lalai dalam teknik dasar. Nova langsung menasehatinya ini agar para pemain langsung bisa memperbaiki kesalahannya masing-masing. Bukan hanya pemain lokal, juru taktik berusia 45 tahun ini juga tidak menutup memanggil pemain diaspora. Buktinya, ia mendapatkan daftar pemain diaspora untuk timnas Indonesia U16. Hal ini diketahui setelah Nova Arianto bertemu Hamdan Hamedan. Alhamdulillah senang hari ini bisa berdiskusi dengan Coach Nova dan menyerahkan data para pemain diaspora Indonesia U16. Semoga bermanfaat dan sukses selalu Coach Nova Arianto, ujar Hamdan Hamedan. Menarik dinantikan siapa pemain diaspora yang bakal dipanggil oleh asisten Sintayong ini ke timnas Indonesia U16 tersebut. PT Liga Indonesia baru bersurat kepada PSSI. Mereka memohon untuk menghapus salah satu regulasi pertandingan Liga 1 2023-2024 demi memberi dukungan kepada timnas Indonesia U23. Regulasi yang diminta PT LIB untuk dihapuskan di sisa musim Liga 1 ini adalah penggunaan wajib pemain U23 sebagai starting line up selama 45 menit di setiap laga. PT LIB beranggapan regulasi tersebut menjadi salah satu aspek yang membuat klub-klub Liga 1 ogah-ogahan melepas pemain ke timnas Indonesia U23. Sebagai informasi, timnas Indonesia U23 tengah bersiap menatap turnamen akbar Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar mulai 15 April mendatang. Tidak seperti Piala Asia 2023, pelatih Sintayong dihadapkan pada kesulitan untuk memanggil para pemain andalan ke ajang ini. Pasalnya, Piala Asia U23 2024 berlangsung di luar kalender internasional FIFA. Alhasil tidak ada kewajiban bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Selain itu, Liga 1 tidak libur sehingga klub punya alasan kuat menahan pemainnya ke timnas Indonesia. Situasi itu membuat PT LIB berkomunikasi kepada PSSI. Dalam surat yang diberikan ke PSSI dijelaskan perihal relaksasi implementasi penggunaan pemain U23 pada Liga 1. Direktur Utama PT LIB Peri Paulus menjelaskan bahwa poin dari surat tersebut lebih pada mencari solusi terbaik di tengah bergulirnya Liga 1 dan dukungan untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Pada prinsipnya, kami selalu berusaha untuk mencari kondisi yang paling ideal, bagaimana esensi kompetisi BRI Liga 1 tetap bisa bergulir secara maksimal dan dukungan kepada timnas Indonesia U23 juga tetap berlanjut, ujar Peri Paulus. Sejauh ini PSSI belum merilis daftar pemain untuk Piala Asia U23 2024. Federasi harus bekerja keras supaya klub mau meminjamkan pemainnya ke timnas Indonesia U23. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner berada dalam posisi yang sangat mungkin untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23. Pemain dengan keturunan Indonesia Belanda itu dilaporkan akan bermain untuk Garuda Muda di turnamen tersebut. Hal ini diungkapkan oleh seorang analisis sepak bola nasional, Roni Pangemanan, melalui kanal YouTube-nya. Roni Pangemanan atau Bung Ropan menyatakan bahwa masih ada kesempatan bagi Justin Hubner untuk bermain bersama timnas Indonesia U23. Peluang Justin Hubner khususnya untuk main bersama timnas U23 itu masih terbuka. Saya kemarin sudah WA Pak Ketum karena potensi itu ada, ujar Bung Ropan. Ia telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI terkait potensi ini. Ketersediaan pemain tersebut didukung oleh jadwalnya yang tidak bentrok pada tanggal 15 April.
Justin dijadwalkan akan bermain untuk Wolves U21 melawan Sunderland U21 pada tanggal 9 April. Ini memberikannya waktu untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang akan berlaga melawan tuan rumah Qatar pada tanggal 15 April. Namun, ada pertandingan penting bagi Wolves U21 melawan Tottenham Hotspur U21 pada tanggal 16 April. Kehadiran bek berusia 20 tahun itu sangat penting bagi timnya. Roni Pangemanan menekankan bahwa tugas ini berada di tangan PSSI. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI perlu melakukan negosiasi dengan klub Liga Inggris tersebut. Roni Pangemanan optimis melihat Justin Hubner beraksi di Piala Asia U23 2024 mendatang. Dia menyoroti pentingnya negosiasi untuk memastikan apakah Wolves bersedia melepaskan Justin Hubner hanya untuk satu pertandingan tersebut.